Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua dan Bapak Sumardi. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Dimulai dari latar belakang, yaitu pembangunan nasional dirumuskan sebagai pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Yang kedua yaitu Sumpah Pemuda merupakan salah satu bukti historis bahwa para pemuda Indonesia telah mencoba melakukan sesuatu yang terbaik demi mewujudkan kesatuan di negara ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional sebagai alat komunikasi bangsa. Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa masalah. Adapun masalah itu adalah sebagai berikut, yang berkaitan dengan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, yaitu satu, kurangnya pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat. Yang kedua adalah apakah fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuannya. Untuk berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut. Satu, yaitu memberikan pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya yaitu manfaat. Ada dua jenis manfaat yang terdapat pada penulisan makalah ini, yaitu satu, manfaat secara teoritis, yang kedua yaitu manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis adalah dalam penulisan makalah ini memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Dalam penulisan makalah ini memberikan manfaat terhadap masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis dalam hal ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah dan aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Kemudian, apakah fungsi peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa? Yang pertama yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Satu, sebagai lambang kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri pula, sehingga ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain. Sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Dan yang keempat yaitu sebagai alat memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam suatu kesatuan kebangsaan yang bulat. Dan yang kedua, peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, yaitu
Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa nasional sangat strategis. Itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita telah dilaksanakan dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, baik di bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen penting negara, surat kenegaraan, semua dikemas dalam bahasa Indonesia. Ringkasnya, bahasa Indonesia telah mampu berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pembangunan bangsa ini, sehingga tidak adanya terjadinya perpecahan hanya karena kesalahpahaman perbedaan bahasa. Berdasarkan uraian di atas, kita tarik kesimpulan, yaitu mengerti akan pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah dan ejaan bahasa Indonesia, merupakan salah satu yang mempengaruhi pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa kita, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendapat mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, dengan bahasa kita dapat mensosialisasikan pada semua orang tentang bagaimana menjadi individu yang berguna agar dapat membangun bangsa di masa yang akan datang. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan sangatlah penting sebagai pemersatu bangsa, karena untuk menyatukan berbagai budaya dan bahasa daerah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia, seperti halnya untuk menyatukan pendapat, rumusan rencana kenegaraan, sehingga kita dapat mengetahui informasi-informasi dalam negeri sebagai sumber pengetahuan negara. Dan selanjutnya yaitu saran sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya menyarankan kepada para generasi muda, penulis menyarankan agar kita pemuda Indonesia harus bangga terhadap negara dan bahasa kita, yaitu Indonesia. Dengan menjunjung tinggi negara kita, beberapa tahun ke depan Indonesia akan lebih maju. Yang paling penting adalah kita tidak akan berhenti mempelajari bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, secara baik dan benar, agar di kemudian hari anak cucu kita bisa terus menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Walaupun zaman terus berkembang, tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Maju terus Indonesiaku. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.